Katuh. Apa kabar semua anak ser yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan Sir Musli dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti khususnya kelas 1. Masih dalam suasana pembelajaran jarak jauh. Kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Seperti biasa, langsung saja kita mulai pembelajaran kita dengan sama-sama kita awali membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini pembelajaran kita adalah pembelajaran kedua, yaitu tentang Aku Cinta Al-Quran. Aku Cinta Al-Quran. Sebelum saya lanjutkan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini, yaitu yang pertama adalah siswa mampu melafalkan bacaan basmalah dengan benar. Kemudian siswa mampu mendemonstrasikan bacaan basmalah dengan benar. Dan yang ketiga, siswa mampu melafalkan surah Al-Fatihah dengan benar. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi kita, yaitu tentang Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Nah, Al-Quran ini adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk umat Islam, yang isinya adalah wahyu Allah, kalamullah, yang terdapat beberapa surah, yaitu 30 juz dan 114 surah, dan lebih kurang sekitar 6.666 ayat. Nah, salah satu surah di dalam Al-Quran, yaitu yang paling pertama kita jumpai di dalam Al-Quran. Nah, apabila kita membuka Al-Quran, boleh nanti kamu lihat Al-Quran, kita buka. Yang pertama yang ada di dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Nah, ini kita akan pelajari surah Al-Fatihah. Nah, siapa yang sudah tahu atau sudah hafal surah Al-Fatihah? Iya, alhamdulillah, saya yakin semua sudah hafal ya. Nah, surah Al-Fatihah ini adalah surah pertama di dalam Al-Quran. Al-Fatihah itu sendiri artinya adalah pembukaan. Iya, pembukaan, karena surah ini adalah surah pembuka dari Al-Quran. Kemudian Al-Fatihah disebut juga Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ummul Kitab. Ummul Kitab ini artinya adalah induk kitab Al-Quran. Ya. Surah Al-Fatihah ini berjumlah 7 ayat dan diturunkan di kota Makkah, dan disebut juga dengan surah Makkiyah, ya, karena diturunkan di kota Makkah. Surah Makkiyah. Ya. Nah, surah Al-Quran ini disebut juga nama lainnya adalah As-Sab'ul Matsani, artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa disebut 7 ayat yang diulang-ulang? Karena surah ini selalu diulang-ulang ketika kita sholat. Nah, selanjutnya kita akan melafalkan sama-sama surah Al-Fatihah ya. Nah, sebelum kita melafalkan surah Al-Fatihah, mari kita sama-sama melakukan tepuk Al-Fatihah. Ya, tepuk tangan Islami, tepuk Al-Fatihah. Ya, ikutin saya ya. Tepuk Al-Fatihah. Surat ke-1 Al-Fatihah artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat, diturunkan di Mekah. Alhamdulillah. Oke, demikian. Nah, kita selanjutnya akan melihat surah Al-Fatihah ini sering sekali kita baca di dalam sholat ya. Nah, surah Al-Fatihah ini kita baca selalu dalam sholat. Nah, apabila kita perhatikan surah Al-Fatihah ini terdapat tanda baca, yaitu mad aridilis sukun ya, tanda baca panjang di akhirnya ya, di akhir bacaannya. Seperti contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dipanjangkan sebanyak 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat ya. Nah, di akhirnya, jadi tidak boleh terburu-buru ya. Nah, jadi harus dipanjangkan, boleh 2, 4 atau 6. Nah, coba kita akan mempraktekannya dengan bacaan panjang 4 harakat ya. Nah, oke, nanti kita sama-sama baca, yaitu pada akhir bunyi ayatnya itu dipanjangkan, ada tanda mad aridilis sukun ya. Nah, ini dipanjangkan. Nah, kita akan sama-sama baca ya. Nah, oke, kita akan bacakan surah Al-Fatihah ini. Ikutin Sir ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nah, demikian tadi bacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan bisa diulang-ulangi nanti di rumah bersama kakak, orang tua atau siapa yang ada di rumah ya. Nah, jadi kita harus sama-sama melafalkan surah Al-Fatihah ya secara baik dan benar. Nah, kemudian sikap kamu yang harus kamu lakukan adalah kamu akan melafalkan surah Al-Fatihah sendiri dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya kita akan nanti kamu akan menghafalkan surah Al-Fatihah ya. Ada beberapa cara dalam menghafalkan surah Al-Fatihah, yaitu yang pertama caranya adalah dengan membacanya ayat per ayat ya. Satu persatu dibaca dengan perlahan ya, dengan bacaan seperti yang dicontohkan tadi, terutama sekali dalam membacakan panjang mad aridil sukunnya ya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan mendengarkan. Nah, banyak mendengarkan bacaan-bacaan Al-Fatihah. Banyak sekali bacaan Al-Fatihah ini di dalam MP3 ada, atau dalam video-video ya, murotal ya, banyak sekali. Maka kita harus sering-sering mendengarkan supaya bisa lancar dan hafal dengan baik. Kemudian cara yang kedua adalah dengan mengulang-ulangi dengan kita sering membacanya atau mengulang-ulanginya. Nah, itulah beberapa cara untuk menghafal surah Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan bisa dilakukan ya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui pesan dari surah Al-Fatihah. Nah, dalam mengetahui pesan ini kita harus mengetahui arti dari surah Al-Fatihah itu sendiri. Yang pertama ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian ayat yang kedua Alhamdulillahi Rabbil Alamin, artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, artinya adalah pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang yang Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, inilah arti dari surah Al-Fatihah. Pesan dari surah Al-Fatihah adalah yang pertama, kita umat Islam harus selalu menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ketika kita membaca basmalah, terutama sekali yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Dengan kita selalu mengulang-ulang surah Al-Fatihah, maka kita senantiasa membaca basmalah, kita menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian pesan yang kedua adalah kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan dengan senantiasa membaca hamdalah yang terdapat di dalam ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian pesan yang ketiga adalah kita hanya menyembah kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya pesannya adalah memohon ditunjukkan jalan hidup yang benar dan lurus untuk kita tiru dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat di dalam surah ayat yang ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Nah, selanjutnya pesan yang terakhir adalah kita meniru jalan hidup orang-orang yang dikasihi Allah, menjauhi jalan hidup orang-orang yang dimurkai Allah, juga jalan hidup orang-orang yang sesat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, demikian pesan dalam surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan bisa kita memahami apa yang terdapat
di dalam surah Al-Fatihah tersebut. Nah, untuk yang berikutnya terakhir adalah latihan. Mari dikerjakan, tuliskan kembali di buku tulismu tentang definisi surah Al-Fatihah di bawah ini, yaitu yang tadi di awal sudah saya jelaskan ya, boleh dituliskan kembali. Nah, itu yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, buat dalam bentuk video atau rekaman tentang surah Al-Fatihah, lalu kirimkan ya ke share ya, ke WA pribadi saya ya. Demikian saja untuk materi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi saya sendiri dan untuk anak-anak saya yang soleh dan soleha. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.